Sering ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan, yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu aku berserah. Menjuah-juah, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita bertemu di sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus, terima kasih karena sudah menemani kami di dalam istirahat kami satu malam hari ini. Kami bisa menikmati tidur kami dengan baik. Dan kami bersyukur juga karena pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Bapa di surga, pada kesempatan kali ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pondasi dan rema di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan ini menjadi modal bagi kami untuk kami bisa menjalani seluruh aktivitas kami, secara khususnya pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami datang dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, biasanya ketika kita membaca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 ini, sering kita mendengarnya sebagai imago Dei, atau manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Biasanya di kalangan teologi, orang menyebut Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 ini adalah antropologinya orang Kristen. Ada banyak mungkin penjelasan tentang manusia, tapi di dalam Kejadian ini, secara khusus dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu
diciptakan dan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini juga yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan melalui ayat ini juga manusia itu sebagai kepala atau mahkota dari seluruh ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah menjadi sebuah esensi di dalam diri kita sebagai manusia yang Tuhan berikan. Ada nilai yang sangat tinggi dan sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan ini menjadi sebuah refleksi yang mendalam tentunya bagi kita semua, bahwa kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Allah. Dan seringkali mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sering menuntut penghargaan yang datangnya dari manusia. Bahkan mungkin kita sering dikecewakan, mungkin karena tidak dihargai atau kita berharap dihargai, tapi mungkin yang terjadi di dalam peristiwa atau kejadian-kejadian itu kita tidak mendapatkan sebuah penghargaan, bahkan mungkin sebuah hinaan, olok-olokan dan sebagainya. Tapi satu hal yang penting yang kita ingat bersama dalam ayat ini, bahwa kita sangat berharga. Sebenarnya ini cukup bagi kita untuk menyelesaikan diri kita tentang sebuah penghargaan. Penghargaan yang seperti apa yang kita tuntut di dalam dunia ini, di dalam permintaan penghargaan bagi orang lain. Padahal sebenarnya sejatinya kita sudah mempunyai penghargaan yang sangat tinggi yang datang daripada Tuhan. Karena ini sudah menjadi modal yang sangat cukup dan besar sebenarnya. Ketika kita sudah selesai dengan ini, maka kita tidak akan mencari penghargaan-penghargaan di luar sana. Karena penghargaan yang sangat tinggi dan berharga sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan satu prinsipnya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak akan bisa memberi apa yang tidak kita punya. Maka ketika kita tidak punya cukup sebuah harga di dalam diri kita, maka tentunya ini akan menjadi kesulitan bagi kita untuk bisa menghargai orang lain. Atau mungkin kecenderungannya kita akan selalu menuntut sesuatu yang datangnya di luar diri kita untuk masuk ke dalam diri kita. Biasanya dalam istilah yang sering kita dengar, ketika kita surplus, ya, berlebih, maka sejatinya itu akan kita keluarkan dan kita bagikan bagi orang lain. Tapi ketika kita defisit atau minus, maka sejatinya kita akan selalu menarik yang dari luar ke dalam diri kita. Seperti misalnya kita akan selalu menuntut orang lain untuk memahami diri kita. Kita akan kesulitan untuk menuntut diri kita memahami orang lain. Dan atau mungkin kita akan selalu menuntut penghargaan yang datang daripada orang lain, tapi kita sulit untuk menuntut diri kita menghargai orang lain. Mungkin ini jadi satu renungan yang luar biasa yang saya rasakan secara pribadi di dalam ayat ini. Kemudian untuk selanjutnya dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia itu sebagai representasi Allah di tengah-tengah dunia ini. Atau bisa dikatakan bahwa manusia ini, kita sebagai manusia menjadi kehadiran, wujud kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita diingatkan kembali untuk melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap aspek kehidupan kita, ketika orang lain melihat kita, mungkin dia akan merasakan kehadiran Tuhan. Atau ketika kita berbagi kasih dengan orang lain, mungkin dia akan merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin dalam setiap profesi kita, misalnya dalam pekerjaan, di kantor, atau di gereja, atau dimanapun kita bekerja, atau apapun profesi kita sebagai wujud representasi Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini menjadi renungan yang
luar biasa bagi kita bahwa kita sudah dicukupkan, kita sudah diberikan sebuah penghargaan yang tinggi, dan kita sudah diberikan sebuah nilai esensi yang tinggi pula, dan ini akan menjadi sebuah refleksi yang mendalam bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, bahwa kami manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada satu penghargaan dan esensi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, dan ini tentu akan menjadi sebuah ingatan kami kembali bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan ini juga tentunya akan membuat kami mampu menghargai orang lain, dan kami akan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, secara khusus pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada di Runggun, Bogor Barat. Secara khusus kami berdoa untuk pendeta, Serayan Tuhan, Pertua Diaken Emeritus, dan seluruh yang mengambil bagian di dalam pelayanan, entah itu pemusik, entah itu koster, entah itu song leader, entah itu di bidang IT, entah itu semua yang mengambil bagian di dalam hal-hal terkecil dalam pelayanan, semua perpulungan jemaat Tuhan yang ada di Bogor Barat. Biarlah Engkau yang memberkati mereka semua, anak-anak Tuhan ini yang bersatu di dalam persekutuan untuk melayani Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kemampuan untuk melayani Engkau dengan melayani sesama kami manusia, agar tetap terpuji dan termulia nama Tuhan. Untuk setiap program, untuk setiap pelayanan yang sudah dibuat oleh Runggun Bogor Barat, biarlah Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha mata pencarian perekonomian mereka, karena kami percaya Tuhan pasti akan mencukupkannya. Karena Tuhan berjanji dalam Alkitab bahwa mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan tentang diri, tentang Tuhan, dan apapun itu, kami mau serahkan. Biarlah Roh Kudus yang tuntun saudara-saudara kami untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan bisa mengartikan setiap maksud dan pekerjaan dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami dan mengajari kami untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Tuhan. Kami sempurnakan dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus, yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.